komputer. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi harus di dalam cakupan blok IP address 10.10.10.0/24. Nah, jawabannya bisa atau enggak? Ya pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Kalau enggak bisa berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu konfigurasi yang kurang benar gitu. Nah, sekarang ini nanti saya rekam gitu ya, nanti silakan bisa dipelajari lagi, nanti saya upload di YouTube, kamu bisa melihatnya. Nah, baik. Nah, sekarang seperti ini nih, saya buka paket resetnya gitu ya, saya buka paket resetnya, saya buka gitu ya. Kita akan coba membuat sebuah topologi yang sama dengan apa yang ada di sini gitu ya. Yang pertama ada PC, dari atas dulu ya, ada PC di sini. Terus yang kedua ada router, kita ambil router yang 431, samakan aja dengan itu gitu ya. Di sini. Terus ada router lagi di sini. Ada 2 router gitu ya. Ada 2 router. Kalau yang ini router 001 ya ini 0 di sini, 1 di sini enggak apa-apa. Terus ada hub gitu ya, ada hub di sini. Hub. Terus kemudian ada PC. PC-nya ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada 4. Seperti ini. Oke. Perangkat sudah semua, sekarang kita koneksikan. Koneksikan, ini koneksikan, ini koneksikan, ini kita koneksikan. Seperti ini. Ini koneksikan. Bentar, ini tak share screen-nya saya ubah deh. Saya matikan dulu. Share screen-nya saya buat yang screen 1 aja. Biar saya enggak ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah, kita rapikan dulu gitu ya, kita rapikan. Nah, yang perlu kamu lihat dari sini, pastikan gitu ya, pastikan setiap interface-nya itu kelihatan dulu. Misalkan nih dari router 0 menuju ke komputer FA1 ini interface-nya lewat gigabit 0000 gitu ya. Dari router 0 ke router 01 yang di sini dia berarti lewat gigabit 0001. Nah, ini pastikan dulu ini terlihat karena ini penting. Kalau ini tidak terlihat, kamu akan bingung nanti gitu ya. Nah, saya buat seperti ini ya biar kelihatan gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan semua ini sekarang ya. Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Saya naikkan sedikit, saya naikkan sedikit. Nah, baik. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah seperti ini gitu ya. Sebentar nih, tak sebentar. Kalau sudah seperti ini, berarti kalau kita lihat di sini kita butuh berapa blok IP? Ada berapa? Ada 3 kan? Nah, tadi diberikan IP address-nya itu adalah 10.10.10.0/24 begitu ya, blok IP address-nya ini gitu ya. 10.10.10.024. Nah, di sini kita butuh berapa? 3 blok IP address. Blok IP address yang di sini, blok IP address di sini, sama blok IP address yang di sini. Nah, oke. Nah, baik. Berarti kita tulis aja di sini. Kita dokumentasikan di sini biar jelas. Blok IP 1, blok IP 2, blok IP 3. Nah, dari masing-masing blok ini bisa kita lihat kebutuhannya. Blok 1 itu hanya butuh 2 IP address. Ya. Karena butuh di sini sama di sini. Ya. Terus blok 2 dia hanya butuh 2 IP address, router 0 dan router 1. Nah, blok yang ketiga yang paling bawah ini butuh berapa ini? Butuh 5 gitu ya. Jadi yang di sini butuh 2, yang di sini butuh 2, yang di sini butuh 5. Paham ya sampai di sini ya, ini kebutuhannya ya. Oke. Nah,
Kalau sudah butuh, kalau kita sudah tahu kebutuhannya, kita bisa menentukan bloknya. Nah, sekarang blok yang pertama. Yang pertama itu adalah butuhnya 2. Ya sudah, langsung kita pakai aja. Berarti kalau butuhnya 2, kita pakai slash berapa? Slash 30. Slash 30 itu adalah IP address-nya adalah 255.255.255.252. Gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan aja di sini network address-nya. 10 berapa? 0 slash berapa? Slash berapa ini? 30. Gitu ya. Blok IP address-nya adalah itu. Nah, blok IP address 10.10.10/30 itu host address-nya adalah 1 dan 2. Gini ya. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Paham. Paham ya? Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Karena ini penting nih. Ya. Yang nggak paham, silakan langsung ngomong aja. Gitu ya. Oke. Nih. Terus, yang kedua, berarti kita butuh blok lagi kan? Yang kedua, butuhnya adalah 2 lagi. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti kita lanjutkan 10. Berapa ini? Kalau kita pakai 0 lagi, enggak bisa, karena sudah digunakan blok IP address yang pertama. Berarti kita lanjutkan. Blok IP address-nya, kita lanjutkan yang di sini. Berarti network address selanjutnya berapa ini? 0 sudah dipakai, gitu kan? 4. Gitu ya. 4. Ya, 4. Paham ya? Di sini yang 4. Nah, kalau sudah tahu 4, gitu ya, sudah tahu 4, maka isinya di sini apa ini? Berarti 5 dan gitu ya, paham ya terkait blok ini. Nah, terus yang terakhir adalah kita butuh IP address dengan total 5. Dengan 5, berarti yang mendekati 5 itu berapa? Yang host address-nya adalah 6. Host address 6 berarti berapa? Slash 29. Cuman kita nggak bisa pakai 10.10.10.029 gini, nggak bisa. Karena ini sudah dipakai sama yang di atas gitu ya. Paham ya? Kalau ini berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 gitu ya. Sampai 7. Nah, gini. Ini enggak bisa sampai 6, sampai 6. Ini enggak bisa karena ini sudah dipakai sama atas. Maka kita pakai blok yang kedua. Berarti pakai yang ke-8. Gitu ya. Nah, kalau yang 8 berarti ketahuan di sini adalah 9 sampai dengan berapa ini? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ya, sorry 14. Karena 15 sebagai blok address. Paham sampai di sini? Nah, ketika sudah dapat blok address-nya dan host address masing-masing, baru kita terapkan di sini. Gitu ya, kita terapkan di sini. Ini belum masuk ke konfigurasi, tapi masih masuk di plot pengeplotan IP address. Oke. Nah, sekarang ini kita breakdown ke masing-masing supaya mudah. Caranya gimana? Kita buat dokumentasinya secara lengkap di sini. Saya tuliskan seperti ini ya. Jadi yang network ini kita tuliskan networknya di sini 10, 10, 10, 0/30. Yang atas saya kasih IP 1, yang bawah saya kasih IP 2. Gitu, ini sudah ditranslate di sini. Terus yang di sini saya tuliskan lagi 10, 10, 10, 4 gitu ya, /30. Yang sebelah kiri saya kasih 5, yang sebelah kanan saya kasih 6. Nah, kayak gini. Biar gampang. Kalau di dokumentasi seperti ini akan gampang. Ini 1, ini 2, ini 5, ini 6. Gitu. Terus selanjutnya yang bawah. Berarti 10, 10, 10. Networknya adalah 8/29. Yang atas saya kasih IP 9. Yang bawah saya kasih IP 10 sampai dengan 14. Gitu ya. 10, 11, 12, 13. Meskipun yang dipakai 13 saja. Nah,
Ini cara mendokumentasinya kan seperti ini, biar gampang. Kalau kamu sudah dapat seperti ini, baru lanjut kemana? Ke settingan, ya. Karena kalau sudah kelihatan gamblang seperti ini, nanti ketika kamu nyeting itu akan jauh lebih mudah. Oh, saya butuh gateway langsung. Oh, saya butuh IP address ini. Oh, langsung ini. Jadi nggak usah berpikir lagi terkait dengan IP address. Jadi IP address sudah clear. Nah, terkait masalah settingan di sini, ini sebenarnya masalah kebiasaan. Kalau kamu semakin sering berlatih, semakin banyak tahu tool-tool yang ada di masing-masing perangkat ini akan jauh lebih mudah. Tetapi secara konsep ini yang paling penting gitu ya, karena levelmu adalah level S1 gitu ya, level sarjana. Kalau level di SMK dia nggak butuh perlu seperti ini gitu ya. Ya cukup aja dikasihkan IP, silakan disetting. Tetapi kalau levelnya level kuliah itu perlu analisis. Nah, analisisnya ada di mana? Analisisnya di sini nih. Ini menjadi hal yang sangat penting. Gitu. Inilah yang membedakan lulusan SMK sama lulusan S1. S1 itu harus bisa menganalisis hal-hal seperti ini. Oke, baik. Terus selanjutnya adalah kita setting masing-masing konfigurasi ya. Kita setting yang paling mudah dulu, yang dari pertama. Nah, ya, kita settingnya seperti ini. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Visi saya kelihatan ya? Pak. Kelihatan ya? Oke. Kita setting di sini. IP configuration, masuk ke static 10 10 10 1 gitu ya. Subnetnya adalah 255 255 255. Berarti berapa ini? 252. Terus gateway-nya kita isi sekalian 10 10 10. Berapa ini? 2. Ini gateway-nya adalah yang di sebelahnya 2 gitu ya. DNS server kita lupakan dulu karena materi kita nggak sampai di situ. Gitu ya. Belum, masih banyak nih yang perlu dibahas. Ya, oke, ini sudah. Terus selanjutnya kita setting yang di bawah. Yang ini dulu deh, yang ini dulu ya, yang komputer aja dulu biar gampang. Jadi kita setting lagi di sini. Kita setting, nah ini kita setting ya, ini saya setting. Ini kita kasih IP 10 10 10 dot berapa ini 10 ya, karena sesuai ini ya. Kalau yang 9 dipakai di sini, yang 10 dipakai di sini. Oke, 255 255 255 berapa ini? Slash 29 itu 2 4 8. Gateway-nya adalah 10 10 10 berapa? Berarti yang di atas ya. Gateway-nya 10 10 berapa nih? 9. Sama, semua PC 1 sampai PC 4 gateway-nya adalah 9. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan yang di sini. Kita setting yang di sini sama 10 10 10. Tadi sudah 10, ini 11. Gateway-nya adalah 10 10 10 berapa? 9. Oke. Terus selanjutnya yang di sini adalah 10 10 10. Tadi sudah berapa itu? 10 11, ini 12 gitu ya. Ini 248 10 10 10 9. Begitu juga yang di sini. Yang di sini adalah 10 10 10 10 11 12 13. Ini 13 13. Gateway-nya adalah 10 10 10 10. Oke, sudah. Yang di PC sudah kita setting semua. Sekarang kita beralih ke yang di router. Kita setting dulu, masuk di router 0. Kita setting IP address-nya yang di sini. Masuk ke CLI, masuk seperti ini. Kita jawab apa ini? Kalau ada yang konfigurasi seperti ini, kita jawab no. Jawab no ya, no. Nah, yang mau kita setting berarti kita masuk ke mode configuration ya. Masih ingat ya, enable, terus apa? Konfigurasi. Enable dulu ya. Enable. Apa kok salah?
Conft, nggak pakai CONFT, Pak. Sorry. CONF spasi T. Configure terminal ya. Ini ya, sorry, saya lupa. Ini ya, ini masuk ke global configuration. Selanjutnya, setelah masuk ke global configuration, kita masuk ke mana nih? Ke interface-nya ya. Ingat, interface-nya yang ke atas adalah interface apa ini? Gigabit 0000 ya. Berarti kita masuk ke interface 0 EGI 000 gitu ya. Ini ya, 000 yang ke atas 000. Ini jangan sampai ketukar-tukar. Nih kalau ketukar nih berat nih ya. Oke, sudah. Kita masuk ke interface yang gigabit 000 ke atas. Kalau sudah, kita aktifkan dulu pakai no shutdown. Oke. Ketika sudah aktif, baru kita isi IP address-nya. IP address-nya berapa? Kita baca dokumentasinya di sini. Kalau dari dokumentasinya kan enak, kita nggak berpikir. Berarti berapa ini? 10, 10, 10, 2. Tinggal diisi aja IP address 10, 10, 10, 2 dengan network address-nya 255, 255, 255, 255. Nah, sudah. Do right. Nah, ini sudah masuk ya. Kita coba uji, coba ping ping 10 10 10 berapa? 1. Lawannya kan ke atas gitu ya. Nah, sudah ya. Nah, dari sini juga sudah bisa ngaping ke sini, dari sini kan ngaping ke sini. Oke, ini sudah. Sekarang kita exit. Kita masuk di interface yang sebelahnya yang 001. Berarti apa ini? Interface gigabit 001 gitu ya. Nah, di sini IP address-nya berapa? 10 10 10 5. Nah, kita isi kita aktifkan dulu no shutdown itu oke. Setelah itu IP address 10 10 10 berapa ini? 5 255 255 255 berapa? 252. Oke, sudah do right. Kita simpan. Oke, saya exit. Nah, untuk ngecek IP address-nya sudah masuk belum, kamu bisa pakai perintah do show interface brief. Nah, nih. Do as interface salah. Do as kok salah. Sebentar. Oh. Nggak usah do deh kayaknya, Pak. Langsung ya, nggak bisa. INT brief. Keluar dulu kali ya. Do as oh, kurang IP, sorry. Do show IP interface brief, ini ya. Brief. Nah, ini ya. Nih. Do show IP interface brief. Nah, ini kelihatan nih ya. IP yang 00 adalah 10 10 10 0. 10 10 10 2, betul. IP yang 001 adalah 10 10 5. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Oke, kita tinggalkan router 0 sudah kita setting IP address-nya. Kita masuk ke router yang sebelahnya, yang di sini ya. Yang di sini kita masuk yang di sini. Kita set ini kita no gitu ya. Nah, kita setting dulu enable dulu. Kita configure terminal dulu. Kalau saya nggak pakai juga kadang-kadang lupa ya sintaknya ya. Tapi kan sebenarnya kalau sintak lupa bisa tanya di dokumentasinya, ini kan sudah ada semua. Nah, kita masuk ke interface gigabit berapa ini? 000 ya. 000 yang ada di sini ya. Oke, kita isi IP address-nya. Kita aktifkan dulu ya, no shutdown. Oke, sudah aktif. Kita isi IP-nya. IP address berapa ini? 10 10 10 6 dengan network address dengan subnetnya adalah 252. Oke, sudah do right. Oke, ini sudah kita isi. Terus yang bawah kita exit, kita masuk ke interface GI
berapa ini? 1. Oke, kita isi lagi IP address-nya adalah 10.10.10. Berapa ini? 9. Hati-hati subnetnya di sini adalah 248. Nah, do right. Apa ini? Sorry, nggak usah. Do right. Ya, do kita belum ini ya, no shutdown. Nah, sudah aktif. Terus kita cek lagi do sh ip int brief. Ditulis seperti ini ada sebenarnya bisa sih. Nah, ya, nih IP 0000 sudah diisi 6, IP yang ini sudah diisi 9. Ya, baik. Sampai di sini selesai? Enggak selesai, masih kita setting routernya. Kita cek dulu dari masing-masing. Sekarang kita cek dulu dari PC-nya. Kalau dari PC gitu ya, kita bisa mengecek yang pertama itu dengan ipconfig dulu. Nah, kalau dicek dengan ipconfig ini gitu ya, di sini kita tahu adalah IP address, subnet, dan gateway. Pastikan dulu bahwa kita bisa melakukan ping ke gateway terlebih dahulu. Ya, ping 10.10.10.2. Nah, reply. Berarti aman kalau sudah seperti ini, gitu ya. Yang bawah juga sama. Pastikan dulu kita bisa ngeping ke gateway dulu. IP config. Duh, nggak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini gateway-nya adalah 9. Pastikan dulu kita bisa ngeping ke 9. Nah, oke. Semuanya bisa sekarang. Ini dari sini bisa ngeping ke gateway, ini dari sini bisa ngeping ke gateway. Nah, sekarang pertanyaannya, dari PC 0 ini bisa ngeping ke sini enggak? Nah, kita coba ping 10.10 yang di bawah berapa ini? 10.10.10. Oh, ternyata enggak bisa. Kalau enggak bisa, kita bisa lakukan dengan menggunakan traceroute. Kita cek dengan traceroute 10.10.10.10. Oke. Oh, nih kelihatan. Jadi cara debugnya seperti ini. Oh, nah ini. Jadi terhenti di mana nih? Terhenti di Ctrl C aja kalau mau cancel. Terhenti di 10.10.10. Terhenti di sini. Berarti kalau udah seperti itu pasti ada masalah di sini di router 0 ini. Nah, kita masuk ke router 0. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa? Kok ternyata terhenti di sini? Oh, berarti kemungkinan jaringan yang ada di sini belum dikenali yang ada di sini. Berarti perlu kita tambahkan apa? Kita tambahkan IP root. Nah, sebelum kita tambahkan, kita bisa cek dulu. Do sh IP root. So IP root. Ini ya, biar nggak singkatan-singkatan. Kalau singkatan nanti kamu bingung. Nah, nih. Kalau udah seperti ini, kita bisa dapat informasi di sini nih. Kita dapat informasi nih ya. Kita dapat informasi bahwa router 0 itu dia ada beberapa routing. Yang pertama adalah kalau dia logonya C seperti ini gitu ya, itu adalah IP dirinya sendiri gitu ya. C ini C. Oh, apa ya, benar diri, oh, bukan dirinya sendiri. Ini adalah network address yang terkoneksi gitu ya. Kalau L itu adalah perangkat yang nempel di punyanya. Nih. L itu adalah IP address yang nempel di sini. L berarti 10.10.2 itu nempel di sini gitu ya. 10.10.5 itu nempel di sini. Itu L. Kalau C itu adalah network address yang terkoneksi sama dia. Lah, ini ternyata kenapa kamu nggak bisa ngepin ke 10.10.9? Ada nggak 10.10.9 yang ada di cakupan ini? Nggak ada. Makanya perlu kita tambahkan di tabel root-nya. Ya, cukup kita tambahkan aja IP root gitu ya. Kan dia terhenti di sini nih. Oh, berarti saya harus nambahkan network address yang ada di sini. Nah, network address-nya berapa yang kita tambahkan adalah 10 berapa? 8 gitu ya. 8 terus dengan subnet 255.255.255.248 lewat mana? Gitu ya.
Jadi jaringan ini kita tambahkan di sini. Berarti lewat mana nih? Lewat jaringan yang ada di sini. Lewat 10, 10, 10, 10, 10. Berapa? 6. Jangan di sini. Kalau di sini mah udah terkoneksi. 10, 10. Oke. Seperti itu. Apakah sudah? Kita cek. Kita cek dari sini. Kita threshold lagi dari sini. Oh, ternyata masih belum. Kenapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa masih belum? Nah, jaringan yang ada di sini sudah kenal yang ada di jaringan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jaringan yang ada di sini itu kenal juga jaringan yang di sini atau tidak? Nah, ini kita coba uji coba di apa namanya di do show IP root. Nah, nih, sekarang sudah ada nih. Jaringan yang di sini, jaringan yang di sini sudah kenal jaringan yang di sini. Tetapi jaringan yang di sini belum dikenalkan di jaringan yang ada di sini. Nah, ini berarti perlu kita tambahkan router yang ada di sini juga. Ini kita tambahkan lagi di sini. Ya, paham sampai di sini? Ini penambahan. Jadi kita kenalkan dulu jaringan yang ada di sini, kita kenalkan yang ada jaringan di sini. Sekarang jaringan yang di sini kita kenalkan jaringan yang di sini. Karena otomatis dia nggak kenal jaringan ini. Dia kenalnya jaringan yang bawahnya. Kita tambahkan yang di sini, gitu ya. Yang di router 0. Ini saya exit. Do sh IP root. Nih. Nah, ini kan dia belum kenal. Nah, kita tambahkan aja IP root berapa? 10, 10. Jaringan yang di sini. Network address-nya yang ditambahkan 0, 255, 255, 255, 252. Lewat mana? Lewat 10, 10, 10. Berapa ini? Do sh IP root. Oke, sekarang kita uji coba, kita cek. Yang ini kita cek. Terus PC 0. Nah, kita cek. Nah, sudah terkoneksi. PC 0 sudah terkoneksi ke sini. 10, 10, 10. Dia lewat jaringannya adalah 2. Dari 2 dia lari ke 6. Dari 6 lari ke lokasi. Ke 11 bisa enggak? Bisa juga. Oh, 11 belum. Ya. Sebentar. Oh, sudah bisa. Itu proses. Gitu ya. Sekarang kebalikannya, dari PC 1 kita ping dulu ya, kita ping dulu. Yang ini kan belum di ping tadi ya. Kita coba ping 10, 10, 10, 10. Oke, reply ya. Kita coba yang 11 juga reply. Sekarang dari bawah, dari PC 0 ping 10, 10, 10, 1. Reply juga. Kita cek jalurnya threshold 10, 10, 10.1. Oke, selesai sampai di sini. Cukup dengan waktu sekitar 30 menit. Sebenarnya ini bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit selesai kalau nggak perlu penjelasan. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Jadi intinya itu yang penting itu adalah dokumentasimu harus lengkap. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Di video Bapak yang di YouTube itu kan ada yang antara router 0 sama router 1 itu gigabitnya itu sama, Pak. 000 dihubungin sama yang 000. Nah, itu tadi yang saat ini kok tidak sama, itu cara menentukannya gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi untuk penentuan gigabit itu enggak masalah ya, enggak masalah. Yang paling terpenting itu adalah kamu paham ini terkoneksi dengan gigabit yang mana, gitu ya. Jadi misalkan nih jalur ini tertukar, yang ini 01 di sini, ini 00 di bawah, itu enggak masalah, gitu ya. Itu enggak ada masalah. Jadi yang paling terpenting ketika interface-nya itu nyolok kemana, kamu setting di
port mana itu harus sesuai. Lah, kalau mau menentukan sebetulnya itu bisa. Kalau mau menentukan seperti ini nih. Ini saya misalkan punya router ya, saya buat router di sini ya. Pakainya jangan yang otomatis, tapi pakainya yang manual. Nah, ini. Kalau pakai yang manual, itu kamu bisa menentukan. Ini saya mau colokan ke port yang mana. Gitu ya. Gitu. Kalau pakai otomatis, ya dia sesuka dari paket resetnya. Gitu ya. Tapi kalau kamu pakai yang manual, misalkan pakai kabel yang kalau pakai manual, berarti kan ini pakai kabel cross ya. Klik aja, kamu colokan kemana, terus kamu colokan kemana, nanti ngeklik lagi. Itu milih portnya itu bisa. Gitu. Paham? Kayak di sini. Sebenarnya nggak Iya, masalah. Pak, terima Gitu kasih. ya. Nggak masalah, mau port yang mana pun nggak ada masalah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kamu harus bisa ya. Nanti setelah ini videonya saya upload, kamu pelajari pelan-pelan, kamu harus minimal seperti ini. Memang ini standarnya memang tak buat yang agak rumit gitu ya. Karena kamu memang kalau memang mau berkarir di dunia network engineer gitu ya, kamu bekerja di dunia network engineer, ya sebenarnya konsep di internet kamu bisa terkoneksi itu ya seperti ini. Banyak router, banyak routing yang dipersiapkan, itu sehingga saling terhubung dan saling terkoneksi. Itu kamu bisa zoom seperti ini, bisa saling komunikasi chat macam-macam. Itu ya dasarnya sebenarnya di dalamnya itu ya proses routing seperti ini. Karena routing ini sangat penting gitu ya. Ya, ada lagi ditanyakan? Pak, tanya Pak, kalau manual itu kan ada banyak garis, ada yang putus-putus, ada yang nggak putus-putus. Itu kalau salah itu gimana Pak? Itu ada yang kan komputer ke routing kenapa putus-putus, hub ke komputer kok nggak putus-putus. Itu kalau diubah itu tetap bisa nyambung atau enggak Pak? Oke, saya jelaskan lagi. Nah, jadi ini balik lagi ke perangkat gitu ya, balik lagi ke model jaringan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong gitu ya, perangkat layar 3 kalau ketemu dengan perangkat layar 3 itu pasti garisnya putus-putus. PC itu masuk di perangkat layar 3. Router itu masuk di perangkat layar 3. Kalau ketemu perangkat layar 3, ketemu perangkat layar 3 itu harus menggunakan putus-putus. Gitu. Makanya lebih aman sih sebenarnya pakai otomatis biar kayak ini nggak salah. Takutnya ketika hal seperti ini terjadi di simulasi itu akan tidak terkoneksi. Tetapi kalau di dunia nyata saya yakin mau pakai kabel cross mau pakai kabel strike itu nggak ada masalah. Tetapi kalau di dunia simulasi itu berbeda cerita, gitu ya. Jadi ini kenapa dia putus-putus? Karena perangkat layar 3 ketemu dengan perangkat layar 3 itu putus-putus. Perangkat ini ketemu hub, kenapa dia nggak putus-putus? Karena hub itu adalah perangkat layar 1,5. Saya ngomongnya satu lah, layar 1. Makanya dia garisnya nggak putus-putus. Coba kita uji coba. Saya punya PC. Ini harusnya putus-putus karena perangkat layar 3 ketemu perangkat layar 3. Saya coba pakai otomatis ya. Nah, dia putus-putus. Karena apa? Perangkat layar 3 ketemu dengan perangkat layar 3. Kalau perangkat layar 3 ketemu dengan perangkat layar 2, dia pasti nggak putus-putus. Begitu dan seterusnya. Itu ya menjawab ya. Jadi kamu hafalkan aja, kalau router ketemu router itu pasti putus-putus. Kalau PC ketemu router itu putus-putus. Kalau PC ketemu PC itu putus-putus. Kalau PC ketemu hub itu berarti nggak putus-putus. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini saya stop aja dulu ya.